Kalau tesis itu harus diuji di universitas dan disahkan oleh para profesor. Seperti apa mengenai ini? Maka tesis saya ini tentang apa, dalam tanda kutip ya, tesis dalam tanda kutip tentang terputusnya nasab Ba'lawi ini, itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita kembali mengupas perjalanan hiruk pikuk masalah nasab, dan kali ini ya Kiai Naduddin Usman itu lagi didampingi oleh Bang Haji Roma Irama yang memang beberapa pekan terakhir ini memang sangat menyita perhatian publik, ya khususnya para tokoh-tokoh habaib, karena Bang Haji ini kan orang yang dikenal sebagai raja dangdut yang punya jutaan fans di Indonesia, dan itu memang bisa memviralkan ini polemik nasab habaib. Dan apa yang dibahas oleh Kiai Imad di sini adalah bahwa dia punya tesis ini ya betul-betul belum bisa terbantahkan, bahkan menurutnya ini sudah banyak dibaca ya oleh para ilmuwan, akademisi, doktor, profesor ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan memang ya banyak yang memberikan tanggapan-tanggapan balik. Nah, sekalipun ini oleh ya para habaib dianggapnya bahwa itu hanya tulisan biasa saja ya, bahkan Hanif Al-Atas itu kan menganggap bahwa itu hanya clipping go internasional ya. Memang bahwa tulisan Kiai Imad ini sudah go internasional karena diperbincangkan ya, bukan hanya di Indonesia, dan sampai hari ini juga kan mereka belum bisa membantah. Nah, seperti apa perbincangan antara Kiai Imad dengan Bang Haji ini ya, coba kita simak sama-sama. Kalau tesis itu harus diuji di universitas dan disahkan oleh para profesor. Seperti apa mengenai ini? Sebelumnya makasih Bang Haji, saya diberi kesempatan untuk kedua kali dengan penuh kehormatan di panggung Bisikan Roma ini. Mudah-mudahan bincang asik bareng Roma. Terima kasih banyak. Mengenai apakah tesis saya itu sudah diuji di meja akademis di universitas, ini tesis ini perlu diklarifikasi. Tesis itu ada tesis dalam pengertian sebagai sebuah tugas seorang mahasiswa S2 untuk menggapai pangkat MA. Seperti saya ini S2-nya di IIKI, saya mengambil jurusan tafsir dan hadis. Di mana? Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Waktu itu kita mengambil judul Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Ya, itu adalah tesis S2. Sedangkan tesis yang dimaksud oleh banyak orang tentang tulisan saya itu adalah sebuah kesimpulan filsafat. Dalam filsafat sintesa kan ada tesis, antitesis, dan sintetis gitu. Itulah yang dimaksud. Jadi sebuah kesimpulan ilmiah itu disebut dengan tesis. Kemudian ketika nanti ada pembandingnya atau yang menggugurkan, itu disebut antitesis. Ya, kemudian bisa nanti terjadi sebuah sintesis. Nah, itu jadi tesis yang dimaksud di dalam tulisan saya, karena yang menyebut tesis bukan saya yang pertama kali Bang Haji. Itu masyarakat menyebut, itu berpendidikan menyebut kesimpulan itu sebuah tesis gitu. Tetapi itu tesis bukan antum ya? Bukan yang pertama kali. Tetapi apapun itu, bahwa dibandingkan dengan tesis S2 saya yang dari IIKI itu yang berjudul Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, yang hanya diuji oleh beberapa profesor ketika ujian akhir sidang munaqashah, maka tesis saya ini tentang
apa dalam tanda kutip ya, tesis dalam tanda kutip tentang terputusnya nasab Ba'lawi ini itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Oke. Jadi ini lebih hebat daripada tesis saya yang waktu S2 itu, yang hanya diuji oleh beberapa profesor, oleh apa namanya akademisi-akademisi yang terbatas. Sedangkan tesis saya tentang bahwa Ba'lawi, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sudah diuji, sudah dibaca oleh profesor-profesor mungkin yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sebuah perhatian khusus terhadap nasab Ba'lawi. Ini jauh lebih banyak, bisa ratusan Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Ada beberapa doktor yang sudah membuat apa namanya tulisan pembanding, antitesis. Antitesis itu tentang bahwa nasab Ba'lawi tersambung kepada Rasulullah. Akhirnya dikirimkan pada saya seperti Dr. Jafar Segaf dari Ba'lawi. Kemudian kita lihat, kita pelajari, kemudian kita berkesimpulan bahwa antitesis daripada Dr. Jafar Segaf ini tidak menjawab dari tesis saya itu, karena masih ada keterputusan 550 tahun. Karena memang nasab Ba'lawi ini adalah nasab yang memang baru dipabrikasi pada abad 9 Hijriah tentang orang yang ada di abad keempat Hijriah. Jadi sesuatu yang bisa kita peroleh dari hujah-hujahnya Ba'lawi ini semuanya ada di abad 9 tentang berita orang-orang yang ada di abad keempat. Ada 550 tahun kesunyian dalil, kesunyian data, kesunyian sumber yang sampai saat ini belum bisa diverifikasi, belum bisa ditemukan jawabannya oleh mereka. Dan menurut saya Bang Haji tidak akan pernah mereka menemukan jawaban itu. Karena apa? Algoritma kedustaan yang dibangun pada abad 9 itu sudah sangat presisi. Saya dapat melihat bagaimana mereka membangun nasab mereka itu pada abad ke-9 dengan cara-cara yang ya tidak masuk di dalam kategori tidak masuk dalam scientific evidence. Jadi tidak bisa dibuktikan di dalam meja ilmiah. Bagaimana itu apa mereka mengkonstruksi nasab mereka di abad 9 ya dengan cara nebak-nebak saja, menyusun nama-nama sedemikian rupa agar tersambung kepada Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, sedangkan dia yang menulisnya ada di tahun 895 Hijriah. Untuk keperluan tersambungnya nasab mereka itu, mereka membutuhkan nama-nama. Akhirnya disusunlah nama-nama itu sampai ke Ahmad bin Isa. Dan saya telah menelusuri seluruh nama-nama yang dibangun itu. Dari mulai Ahmad bin Isa katanya punya anak namanya Ubaid, Ubaid punya anak namanya Alwi, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, punya anak lagi namanya Ali, punya anak namanya Faqih Muqaddam. Setelah Faqih Muqaddam ini adalah orang yang fiktif secara apa namanya orang, individunya nggak ada, juga secara kesejarahannya. Kalau mulai dari Faqih Muqaddam, saya berhusnudzon orangnya ada, tetapi kesejarahannya yang dibangun, katanya dia adalah seorang imam, seorang ulama besar, seorang mujtahid mutlak, itu fiktif kesejarahannya, tapi individunya historis. Individunya ada. Tapi kesejarahannya yang dibangun dengan atribusi dan asosiasi yang diciptakan oleh keluarga Ba'lawi itu tidak ada. Bahwa beliau bisa hijrah Mi'raj 70 kali satu hari, itu kan hebat Kiai. 70 kali. 70 sehari. Iya. Rasulullah cuma sekali seumur hidup. Betul. Nah itu